berdiri jika mampu, ya, dan nggak boleh tinggalin. Kemudian dia takbiratul ihram, harus ucapin Allahu Akbar. Dan matanya harus ketemu sujud. Ya. Sebetulnya dia mengatakan kalau dia matanya jelalatan kan ada tuh ya. Itu sih sah, tetap sah. Cuma apa? Kekhusyuannya sedang dicuri oleh setan, dicuri oleh iblis. Ya. Jadi kalau kita nggak khusyuk, itu kita sholatnya bisa diingat kemana-mana. Ya. Bahkan Imam Al-Ghazali itu membagi 4 kriteria orang sholat. Pertama, orang sholat yang pikirannya melalang buana kemana-mana. Siapa yang pernah? Saya juga pernah. Saya yakin kalian juga pernah semuanya. Tapi kita kalau misalnya melalang buana jangan sampai lah. Karena kalau melalang buana itu sholatnya bisa kacau. Artinya ini loh, ketika kita ingat sesuatu, ya, maka kita harus konsentrasi itu ingat bahwa kita sedang dilihat Allah. Karena orang sholat itu, ya, kita beranggapan bahwa ihsan itu kita sholat seolah-olah kita melihat Allah, padahal kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat kita. Ya. Makanya sholatnya yang khusyuk. Tapi khusyuk 100% itu nggak akan pernah bisa. Ya, nggak akan pernah bisa. Saya dengar kemarin ceramah dari imam besar Masjid Istiqlal, kebetulan pas mau kultum dia ceramah itu. Ya. Dia kisahin juga ketika Nabi Muhammad itu sholat, juga sahabat selesai sholat, sahabat bilang, ya Rasul, kenapa sholatnya cepet? Bukankah kamu tadi mendengar di belakang kamu ada anak kecil yang sedang nangis? Buktinya berarti Nabi dengar, sahabat juga dengar. Kata kita punya telinga, nggak mungkin lah, kecuali kita tuli. Ya, artinya kalau kita dengar nggak bisa dihindari. Ya, kita tetap fokus bahwa kita sedang menyembah Allah SWT, sedang sholat, sedang dilihat Allah. Ya. Jadi khusyuk 100% yang betul-betul khusyuk kayaknya menurut profesor, ya, Dr. Nazarun Umar, dia ketua pengurus besar, imam besar itu nggak akan mungkin. Ya, yang penting kita pasti dengar, orang kita punya telinga, buka pintu aja kita dengar, tapi kita tetap fokus. Ya, fokus itu dalam arti apa? Kita lagi, makanya supaya sholatnya itu fokus, khusyuk. Tapi khusyuk 100% tidak akan mungkin ya. Maka kita harus tahu bacaan yang kita baca. Ya. Jadi pertama tadi apa? Sampai diulang-ulang nih. Ya, terus berdiri jika mampu, kemudian takbiratul ihram. Yang keempat apa? Baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Kamu jadi makmum, kamu jadi imam, wajib baca surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah tidak dibaca maka sholatnya tidak sah. Ya, apalagi mazhab Imam Syafi'i. Nih mazhab Imam Syafi'i gini. Kalau makmum imam baca surat Al-Fatihah, kita sebagai makmum selesai imam baca surat Al-Fatihah, kita baca surat Al-Fatihah. Tapi juga jangan terlalu keras lah. Ya, kan pasti makanya yang baiknya itu imam yang baiknya ketika sholatnya jahar, bacanya keras. Seperti sholat kapan? Maghrib, isya, subuh. Setelah dia baca surat Al-Fatihah, imam ya, harusnya kasih waktu sedikit, diam sebentar supaya kasih makmum waktu untuk baca surat Al-Fatihah. Ya. Nah, ini Imam Syafi'i. Kamu sholat sendiri, baca surat Al-Fatihah. Pak, jika imamnya kan sholat katakanlah maghrib, sholat pertama bacanya jahar, ya, rakaat pertama, rakaat kedua bacanya jahar. Rakaat ketiga, imam tidak baca surat Al-Fatihah secara jahar itu keras, maka kita baca surat Al-Fatihah. Ya. Pokoknya dalam mazhab Imam Syafi'i, baik imam bacanya keras atau imam bacanya sir itu pelan, maka kita wajib baca surat Al-Fatihah. Kapan bacanya? Setelah imam selesai baca surat Al-Fatihah. Tapi ada mazhab yang lain, yaitu murid dari Imam Syafi'i, dia punya mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Baca Al-Fatihahnya juga wajib. Tapi kapan? Bareng sama imam. Jadi pas imam baca Bismillahirrahmanirrahim, makmum juga baca. Ya, baca surah Al-Fatihahnya bareng, tapi kita pelan-pelan. Itu mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kalau mazhab Imam Syafi'i, baca surah Al-Fatihahnya setelah imam baca surat Al-Fatihahnya selesai. Ya. Kalau kita sholat sendiri, ya wajib baca Al-Fatihah, nggak ada imamnya. Tapi ada juga yang berpendapat, kalau imam bacanya jahar, ya, baca suratnya keras, sholat apa?
sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka makmum mendengarkan bacaan imam. Ya. Tapi kalau untuk kehati-hatian, bagus yang dibilang Imam Syafi'i, lebih baik baca terus. Karena kalau kita nggak baca, ya, takut kita masuk kategori yang sholatnya tidak sah. Ya, surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Ada 7. Hanif, siapa lagi? Novil, Anto. Gak apa-apa lah kalau semalam habis tilawah Quran ngejar target. Ya, saya husnuzon aja, berbaik sangka itu semalam habis berjam-jam itu ngejar target, dapat 3 juz, 4 juz mungkin gitu ya. Sekarang ngantuk gitu. Nah, kalau tidur siang tuh ntar bagus tidurnya. Tidur kailulah itu tidur 2 jam menjelang sholat subuh. Sholat subuh itu malamnya habis ngantuk, baca Quran. Ya. Karena nanti di hari kiamat itu ada 2 sebab mata tidak dibakar oleh api neraka. Sebab pertama, mata itu dipakai untuk begadang. Begadangnya baca Al-Quran, berzikir, istighfar. Yang kedua, nangis karena takut akan azab Allah. Dia tahu dia berdosa, tapi dia nggak kuat kalau diajak api neraka. Tapi dia juga nggak sanggup masuk surga. Dia nangis, takut akan kebesaran Allah, takut akan sisa Allah. Itu nanti di hari kiamat mata itu juga tidak dibakar oleh api neraka. Tapi kalau mata kita suka lihat yang gambar yang bukan-bukan, itu gimana itu ya? Mudah-mudahan ini bulan puasa bisa tercegah. Nanti setelah puasa juga insya Allah bisa tercegah karena tarbiyah pendidikan dari bulan puasa. Ya, kembali tadi sampai di mana? Imam ya, tadi sholat Al-Fatihah ya. Ya. Nah, terus pertama tadi apa nih? Ya, kedua berdiri jika mampu. Ketiga takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu ucapan kata Allahu Akbar. Apa sih artinya Allahu Akbar? Bagusnya kalau pas kalian ucap Allahu Akbar, itu Allah Maha Besar. Yang lain kecil semua. Mungkin pikirannya tuh Allah udah nolong saya dari lembah kenistaan, udah ngangkat dari, artinya ya pokoknya Allah lah yang maha besar. Kalau tidak ada Allah semuanya kecil, selain Allah semuanya kecil. Niat, kemudian berdiri jika mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian kelima apa? Ruku. Sebetulnya ada 4 posisi ya yang membaca takbir itu hanya 4 kali. Ya. Jadi ruku, Allahu Akbar, ruku. Sebetulnya kita kalau diri sholat tuh gimana posisinya? Kakinya jangan terlalu rapat ya. Ini diri yang kurang kuat, jadi agak dibuka. Juga nggak harus begini banget gitu ya. Ngegang susah juga. Pokoknya pas sejajar sama tubuh kita lah, pada dada kita. Pas ya. Jangan dempet banget, juga jangan lebar banget, kasihan saknya orang gitu ya. Nah terus ini Allahu Akbar. Ini kiblat mana? Sana ya. Ini ruku begini. Ya. Jadi ruku itu pernah nggak? Nih, pahanya ketarik. Ya, lihat. Allahu Akbar. Ini ya dipegang, didengkul, ya. Kemudian kepala ke bawah tempat sujud, ya, tempat sujud. Tapi dada itu nggak melengkung. Punggung itu dia rata. Jadi agak dipaksa, agak rata itu. Ya, agak rata. Mata ke tempat sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada yang pakai hamdi, ada yang tidak pakai maha suci engkau yang maha tinggi, maha suci engkau yang maha tinggi. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ruku ya. Habis ruku tuh dirinya apa? Bangun di ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ada doanya. Rabbana walakal hamd. Itu doanya harus dibaca. Rabbana walakal hamd. Ada yang panjang, cukup Rabbana walakal hamd. Ya. Nah, ruku itu pas dia Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ini diri. Jadi jangan habis ruku itu bangunnya itidal, dia tumanina. Tumanina itu berhenti sebentar. Sampai posisi sendi-sendi di punggung itu tek yang tadinya nggak pas jadi pas. Ya. Jadi itu ruku sambil tumani. Kemudian sujud. Ini terutama hati-hati juga yang perempuan. Sujud Imam Habib Rizik ya itu bilang, tapi intinya ruku itu harus ya. Nih ruku
biar kamu tahu ya. Miring situ. Lihat. Ini kan ruku ya. Allah. Ini ada yang begini, ya. Tangan duluan baru kaki. Ada yang Allahu Akbar kaki duluan. Tapi jangan begini ya. Ini kata Nabi, janganlah kau ruku seperti duduknya anjing. Gini nih, ininya nempel. Jadi ini nggak boleh nempel. Tapi kalau ada saudara kita yang begitu, nggak apa-apa. Biarin aja. Kalau dia adik kita atau mungkin dia yang kita kasih tahu dia tidak sakit hati, ya kamu kasih tahu. Gitu, ya. Jadi ini tidak nyentuh di bawah. Ya. Waalaikumsalam. Ya, ini tidak nyentuh ke bawah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Hamdani dari kelas 11, berjurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, pengalaman saya di Teknik Komputer Jaringan atau sebetulnya TKJ, saya tuh bisa servis komputer, mencari tahu di mana masalah komputer. Terus saya juga mengenal tentang hardware maupun software, bisa menginstalasi Windows, lalu saya juga bisa melakukan pemasangan pada WiFi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Ramanto. Saya sekolah dari SMK Plus Al Musyarofa. Saya jurusan BDPM atau disebut dengan jurusan Bisnis Daring Digital Pemasaran. Saya selama 2 tahun ini di Al Musyarofa, saya telah belajar banyak tentang bisnis online, analisis SWOT, dan strategi pemasaran. Simpanlah uangmu di langit. Ini uang kita nih. Kalau dibuang belum tentu uang kita. Oke, lanjut ya. Tadi sujud, dan sujud itu ada 7 anggota badan yang nempel, ya. Jidat, ini jidat, makanya jangan begini, ya. Dia harus terbuka jidatnya, ya. Kemudian 2 telapak tangan. Jadi jidat 1, 2, 3, 4, dengkul nih, 5, ya, 6, 7. Ya. Jadi 7 anggota badan harus nempel, ya. Nah, terus ini hidung. Bagaimana hidung? Hidung ada yang bilang dia udah satu paket dengan jidat. Ya, tapi kalau hidung nggak kena karena mungkin hidungnya terlalu mancung ke dalam, ya nggak apa-apa. Ya, yang jelas jidat harus kena. Ya ingat, lihat ini, jidat harus kena, ya harus kena. Nanti agak beda buat perempuan, jidat harus kena. Dan ini dibuka ya. Jadi tadi ada 2 kisah, satu dari Hujroh bin Wail kalau nggak salah, yang dia harus dengkul duluan, ya. Tapi itu waktunya nanti agak beda ketika pas Nabi udah hijrah itu ya. Jadi pertama ya sujud Allahu Akbar, ini gini. Ini harus ke telapak, nggak boleh ada yang ngalangin jidatnya, tangannya nggak boleh ada yang ngalangin. Kemudian dengkulnya harus kena dan kaki-kakinya menghadap ke depan begini. Kaki-kakinya begini, menghadap ke depan, ya. Dua-duanya, kaki kanan dan kaki kiri, terus menghadap ke depan. Ya. Terus yang kedua, ya sujudnya Allahu Akbar. Nih, ya. Taruh gini, ya. Jadi ada 2 riwayat. Saya kadang begitu, ini tadi yang kedua, kadang yang pertama. Karena dua-duanya ada gitu, contohkan itu. Kalau memang hanya salah satu, gini, mungkin waktu itu, jadi riwayat yang kedua itu ketika diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, ketika Nabi Abu Hurairah itu masuk Islam itu di tahun 7 Hijriah, setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun ke-10 kan Nabi wafat. Jadi 3 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi menyampaikan itu, Abu Hurairah sampaikan. Berarti usia Nabi waktu itu berapa? Sudah 60 tahun. Mungkin dengkulnya udah nggak kuat. Jadi kalau ada bapak-bapak yang mungkin sholatnya ini duluan, mungkin dengkulnya mengalami kendala sakit. Jadi makanya Nabi bisa dengkul duluan. Mungkin bagi kalian yang masih muda, bisa tangan duluan turunnya tadi. Ya, artinya itu dua-duanya ada contohnya. Ya, ada. Kalau yang tadi itu yang pertama itu Wail bin Hujroh, yang kedua riwayat dari Abu Hurairah gitu ya. Jadi ada orang yang dengkul duluan baru tangan, ada yang tangan duluan baru dengkul ya. Dan itu kalau di
Tapi ada yang bilang, oh ini lebih kuat riwayatnya. Ya lakum dinukum waliyadin. Yang penting Nabi pernah ngasih tahu dua hal itu. Ya, coba kalau mungkin satu, misalnya duluan. Kalau orang yang udah tua, misalnya 70 tahun, 60 tahun dia sholat, dengkulnya nggak kuat. Saya aja nih sekarang udah agak terasa. Kalau saya naik ke kelas nggak ada masalah. Tapi pas turun dari tangga itu agak keliaran yang kiri nih. Karena mungkin memang faktor umur juga gitu ya. Jadi itu riwayatnya gitu. Terserah kamu mau ngerjakan di mana, karena dua-duanya ada contohnya. Tapi ada yang mengatakan, oh ini lebih kuat ya, lakum dinukum. Terserah buat kamu gitu. Ya, yang penting kita jangan bilang, akulah yang paling benar, jangan. Bilang bahwa kamu benar boleh, tapi akulah yang paling benar dan yang lainnya salah itu nggak boleh. Ya jangan kita yang mengaku paling benar, yang lainnya salah. Gitu, ya. Itu tadi sujud. Nah untuk yang perempuan, nah ini saya lihat pernah di keterangan dari Habib Rizik. Kamu pakai sorban, yang laki-laki ya pakai sorban, terus sorbannya jatuh ke bawah. Pas kamu sujud, sorbannya ngalangin jidat kamu. Ini ada sorbannya nempel di kepala. Itu sujudnya nggak sah. Nah, jadi bagusnya gimana? Kan ada orang juga, oh ini tempat sholatnya kayaknya kurang bersih, dia buka sorbannya, ya atau dia pakai sorban buat alas dia sujud itu nggak apa. Tapi apabila sorbannya masih nempel, kemudian dia mau sujud sorbannya jatuh, ngalangin dia sujud, itu sholatnya nggak sah, sujudnya nggak sah. Ini penjelasan dari Habib Rizik. Ya. Nah kalau perempuan tuh riskan banget, ketutup sama mukenahnya karena lebar. Tapi ingat, jidat tidak boleh terhalang oleh mukenah yang kita pakai. Jadi harus buka, ini harus nampak nyentuh lantai. Ya sekali lagi 7, kalau memang hidungnya kena nggak apa-apa, tidak kena pun tidak apa-apa. Yang penting 7 tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu sujud. Habis sujud, terus duduk antara dua sujud atau duduk iftiros. Duduk iftiros itu artinya telapak kaki kiri didudukin sama pantat. Ya, kayak begini mungkin duduknya ya, iftiros. Tapi banyak orang yang begini kakinya, karena mungkin biasa masih muda juga. Itu bagusnya, ini kakinya tegak. Nah, ini duduknya, ya. Duduk iftiros. Duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud awal ini. Jadi ini tegak di depan ya. Ini duduknya begini. Saya lihat banyak orang yang begini, tapi mudah-mudahan mereka nanti belajar lagi, jadi dia tahu yang ada yang duduk yang begini. Ya, tapi yang paling benar saya kalau mengerjakan ya itu begini. Duduk iftiros begini. Ya. Duduk iftiros adalah duduk ya di atas telapak kaki kiri dan kaki kanan itu tegak menghadap kiblat, tegak kakinya ke depan. Terus nanti kalau dia duduk tasyahud akhir disebut duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu pantat ada di atas lantai. Ini kaki kiri tinggal geser ke sini, masukin ke tulang kering. Nah, ini duduk tawaruk. Ya. Sebetulnya karena ini posisi kita agak miring ya, itu kadang-kadang kepala ke bawah gini. Tapi sebetulnya harus tegak. Ya. Karena mungkin posisinya dia agak miring, untuk tegak agak sakit ya. Kalau terbawa karena posisi duduk masih nggak apa-apa. Tapi jangan kita sengajain miring. Karena ini orang posisi miring karena terbawa dengan kondisi ini, di kakinya nggak simetris gitu ya. Ini duduk tasyahud akhir, duduk tawaruk namanya. Ya. Kalau duduk antar dua sujud disebut duduk iftiros. Ya, begini ya, duduk iftiros. Ini duduk iftiros. Biasain kalau ini semuanya menghadap kiblat semua, usahain. Yang kalian masih muda yang masih begini, betulin kakinya, betulin. Ya. Kalau gimana posisi kita benar, duduk tawaruk. Kalau kita benar, ini kaki kirinya bisa dilepasin gini. Kakinya ini duduk tawaruk ya. Kakinya ini duduk tawaruk. Ini tangan di atas, ada yang megang begini, pokoknya di atas paha. Itu dia bisa kayak nendang ini. Duduk tawaruk. Usahakan tegak ke depan. Dan mata jangan kemana-mana. Bahkan ada keterangan jika tasyahud, ya, angkat tangan dia asyhadu alla misalnya, asyhadu alla illa, dia kan matanya ke sini. Pokoknya paling jauh sini dan tempat sujud. Matanya jangan melalang kemana-mana. Karena kalau kamu melalang kemana-mana, konsentrasi kamu sedang diambil setan. Ya.
Makanya dalam sholat sering kita ingat sesuatu. Makanya yang bilang, jika kamu kehilangan sesuatu, lupa sesuatu, sholatlah kamu. Nanti setan ngasih tahu, karena ingat yang anu, ingat yang anu, ingat yang anu. Itu banyak godaannya. Tapi pas kita ingat, kita lurusin lagi. Aku lagi nyembah Allah, aku lagi sholat, aku lagi beribadah di saat Allah. Jadi kita lurusin lagi niatnya, ya. Karena memang nggak ada yang, ya. Itu tadi Nabi begitu pertama yang sholat. Yang kedua ketika sholat ditunggangin cucunya Hasan dan Husain, kan Nabi juga lama tuh. Pas lagi sujud kan, ada tanya, ya Rasul, kenapa tadi lama sekali? Aku tidak ingin mengganggu kesenangan cucuku Hasan dan Husain dengan naik di punggung. Itu Nabi terasa. Kalau kita sakit nggak terasa nggak mungkin. Ya. Tapi memang ada para sahabat yang dipanas sekali terus masih sholat. 2 kali terus, ini ada gesan juga. 3 kali baru. Pertama dipanas sekali cabut. Itu saking mungkin. Ya, makanya si Hanif dan siapa tuh? Tapi ya, sholat itu betul-betul ibadah yang, ya, kalau kita khusyuk, insya Allah itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, itu tadi sujud. Terus habis sujud tumaninah ya, jadi berhenti sebentar. Nah dirinya ya. Jadi pas habis sujud, dia kan duduk tawaruk ya, duduk antara 2 sujud. Dia sujud lagi, sujud yang kedua. Nah, dia duduk sebentar, baru bangun. Ada yang bangunnya langsung bangun, ada yang bangunnya bertatakan tangan, ya. Ada yang bangunnya pakai tangannya begini. Ada yang pakai ini, ya. Nah, kamu masih muda, harus banyak belajar. Nanti kamu lihat lagi dan mana yang kamu yakini. Karena Nabi kadang contohnya kadang begini, kadang begini, kadang begini. Jangan bikin contoh yang lain. Kata Nabi, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Jangan bikin contoh yang lain. Nabi pernah ngajakan begini, boleh kamu ikutin. Nabi pernah ngerjain gini, boleh kamu ikutin. Ya. Kalau ada orang yang berbeda, diamkan saja, nggak usah. Mungkin saya pernah dipantengin orang sebenarnya. Saya pernah sholat di suatu masjid, sholat subuh itu nih, biar kamu tahu juga ya, karena saudara kita tuh banyak, ada imam mazhab ada 4. Jadi pas sholat subuh tasyahud akhir, saya duduknya tawaruk begini kan, at-tahiyatu atau asyhadu alla ya, terus belum selesai ya, hampir selesai lah, itu orang itu sebelah saya duduknya begini, duduk iftiros, terus dia ngeliatin saya. Ya, terus kenapa dia ngeliatin saya? Dan saya lihat banyak jamaahnya yang duduknya iftiros begini. Ya, kita belajar lagi. Jadi ada keterangan gini. Imam Syafi'i jika sholatnya mau salam maka duduknya duduk tawaruk. Jadi setiap mau salam dia duduknya tawaruk. Ya, apakah sholat maghrib yang 3 rakaat, apakah sholat subuh yang 3 rakaat. Kan sholat subuh 2 rakaat, yang maghrib 3 rakaat, dia duduk tawaruk pas mau salam. Tawaruk tuh begini ya, gitu. Tapi ada pendapat lain, ya, apabila sholatnya di bawah 3 rakaat, berarti tasyahudnya hanya 1, misalnya sholat subuh, maka duduknya duduk iftiros. Kalau sholat subuh, sholat maghrib, tasyahud awal begini, tasyahud akhir begini. Lalu kalau sholat tarawih 2 rakaat duduknya begini. Ini ada saudara kita yang mengerjakan begini. Ya, artinya ya kamu sesuai keyakinan kalian aja dan itu dipelajari. Kalau bisa harus ada dalilnya, ada keterangannya, gitu ya. Jadi bukan karena ngikutin orang, tapi lihat ada dalilnya enggak. Karena Islam itu memang artinya berakal juga, pakai akal juga. Artinya gini loh. Ada dalil, ada keterangannya ya. Nah, kalau yang masih muda-muda nih coba dilihat yang betul yang mana. Kalau kamu yakin sesuatu yang A atau yang B, nggak boleh menganggap bahwa kamulah yang paling benar. Saudara kamu juga mungkin benar. Karena Nabi pernah begini. Ya itu ya. Jadi itu ada yang duduk kayak begitu. Ya saya sudah contoh karena dia duduknya sholat subuh, dia duduknya iftiros begini. Saya duduknya tawaruk. Kalau menurut saya, maaf ya, karena saya udah ngerti masing-masing. Iya, karena saya udah ngerti, saya nggak kaget duduk dia iftiros.
Ya, tapi kalau dia pahamnya hanya iktiros, pas ada orang tawaruk dia lihat agak aneh. Padahal boleh dua-duanya. Tapi kalau Imam Syafi'i patokannya jika duduknya mau salam, maka duduknya tawaruk. Nih begini. Subuh mau salam ya duduknya begini. Berarti kita langsung tasyahud akhir. Paham ya? Paham. Nah, jadi habis sujud tumaninah. Ya. Ini kadang-kadang makanya bagaimana tuh sholatnya yang rakaat tarawih 23 rakaat 6 menit, 12 menit. Kata para ulama, salah satunya saya kutip dari Buya Yahya, itu haram jangan diikuti. Karena apa? Tumaninah ini nggak ada. Yang paling bagus mau 23, mau 11 nggak apa-apa. Yang penting bacaan yang dibaca imam itu bermakna buat makmum. Dia pasti baca tuh menyentuh. Makanya Nabi ketika sholat subuh kan dianjurkan untuk baca apa? Surat Al-Qaf. Dianjurkan juga untuk baca surat At-Takwir, mengingatkan tentang neraka, mengingatkan tentang azab, gitu. Mengingatkan tentang surga. Gitu. Jadi kalau memang zamannya kuat-kuat, baca itu surat Al-Waqiah, nggak apa-apa selesai. Kalau kuat ya, karena saya pernah juga ikutin itu. Surat Al-Waqiah dibagi dalam 2 rakaat sholat subuh. Terus apa yang saya di situ? Wah, gue pengen hafal nih surat Al-Waqiah. Imamnya aja bisa tuh. Gitu. Artinya kita terpancing untuk termotivasi. Tapi ingat, jangan kita, ini saya khawatir dengan kalian, saya khawatir dengan Hanif, saya khawatir dengan Anto, saya khawatir dengan siapa? Alfredo dan lain-lainnya. Apa? Banyak yang orang puasa tapi sholatnya belang bonteng. Ini usia kalian ini rawan. Karena kalau kalian nggak puasa itu kelihatan, nggak puasa orang ngecam. Tapi pas kita nggak sholat di bulan puasa, orang nggak pada ngecam. Padahal sholat tiangnya agama. Padahal kita tahu sholat subuh ya kan. Ini sekarang coba kerjain nih. Ini 10 hari terakhir kerjain itu sholat rawatib, ya. Kerjain 2 rakaat sebelum zuhur, ya. Qobliyah dan sesudahnya ba'diyah kerjain. Terus apa? Pas sholat isya, pas sholat apalagi subuh, ya. Ya, gimana subuhnya? Aman, kerjain ya. Karena subuh paling berat. Kenapa paling berat? Karena pahalanya paling besar. Ya, tadi masih ingat apa tadi? Niat, terus berdiri jika mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian ruku dan tumaninah, kemudian i'tidal dan tumaninah, i'tidal berdiri, habis ruku dan tumaninah, kemudian sujud duduk antara 2 sujud dan tumaninah, kemudian tasyahud awal, kemudian di tasyahud baca sholawat Nabi. Kalau nggak ada sholawat Nabi nggak sah sholatnya. Kemudian nanti di tasyahud akhir ya ucapkan salam, dan salamnya itu adalah yang utama itu salam yang pertama kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai kelihatan pipi putihnya di belakang. Yang keduanya biasanya pelan, tapi yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita assalamualaikum itu bukan rukun, ngusap itu bukan rukun, tapi ngucapin salam itu rukun. Dan yang terakhir tertib. Dikerjainnya harus berurutan. Ingat, sholat dipelajari lagi. Ya begitupun jangankan kita, Nabi Muhammad ketika bulan suci Ramadan, malaikat Jibril datang untuk murojaah bacaan Nabi, Quran Nabi. Artinya terus dicek lagi. Ya, kalian yang sudah biasa hafal, udah biasa Pak, dan masih dicek lagi, mungkin ada bacaan yang kurang tepat. Kalau memang bacaannya masih bagus, lihat ya, supaya khusyuk itu datang, supaya kita itu nggak dibawa setan, ya bacaan sholatnya kita sambil tahu artinya, gitu ya. Pak, doa iftitah tidak wajib, ya. Doa iftitah, dan doa iftitah kalau memang dibaca, doa iftitah adanya di sholat wajib, di sholat sunnah tidak pakai iftitah. Allahu akbar kabiro walhamdulillah dan seterusnya, ya. Mungkin ini sampai sini ada yang mau ditanyakan, mungkin kalau pas tanya mungkin saya jadi ingat ya. Kalau ini masih ada materinya ya, kalau ini betul datang dari awal dari saya, silakan kalau ada yang dipertanyakan, kalau ada yang mau tanya. Saya pengen berharap, saya pengen sebetulnya kembali ke masa muda seperti kalian, karena saya pengen perbaiki itu sholat saya yang dulu kurang baik. Ya, karena apa begitu? Karena kurangnya ilmu yang kita punya. Gitu. Nah sekarang kalian sudah disampaikan, ya,
tolong jangan sampai sholat itu ditinggalkan, ya. Karena sholat itu tiangnya agama, ya. Barang siapa menegakkan sholat tidak menegakkan agama, dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat dia meruntuhkan agama. Ibadah di hari kiamat yang dinilai pertama kali itu sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka ke belakangnya insya Allah ibadah yang lain bagus semua. Tapi kalau sholatnya buruk, maka ibadah yang lain buruk semuanya. Tapi ingat ya, Allah masukkan kita ke surga bukan karena ibadah kita, ya, karena rahman dan rahimnya Allah SWT. Nah, kita semua, ya. Jangan sampai dan usahakan sholat itu ya inilah, kamu merasa bahwa kamu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu sholat itu benar-benar, ya. Dan jangan buru-buru, ya. Kalau Pak saya tergesa-gesa misalnya, Pak saya mau plan, mau terbang, ya. Kan kadang-kadang ada teman saya pernah bilang, ya, udah ente aja jadi imam, kalau saya kurang-kurangin kita di loh. Maksudnya apa dikurang-kurangin? Maksudnya kalau yang mungkin dia habis baca surat Al-Fatihah, dia tidak baca surat lain, boleh nggak? Boleh. Karena rukunnya surat Al-Fatihah. Tapi yang paling afdol, yang paling bagus ya habis baca surat Al-Fatihah, baca surat lain. Minimalnya 3 ayat. Seperti surat Inna a'toinakal kausar, minimal 3 ayat, ya, bacanya, ya. Jadi kalau kita tergesa-gesa, mungkin kita baca Al-Fatihah, kita mungkin nggak baca surat yang lain. Atau yang mungkin karena takut nih pesawat mau jalan, karena kita lagi mau sholat, itu ini kita bacanya sekali-sekali. Boleh Pak? Boleh. Wudhu pun sekali-sekali boleh. Kalau dirasa udah afdol wudhunya, sekali cukup. Kalau kita merasa belum ada yang lengkap, kayak bacaan sholat tadi, atau mungkin pas basuh muka, kita sekali nggak cukup. Tapi jangan lebih dari 3 kali, ya. Karena air yang terbuang-buang itu mubazir. Gitu. Bacaan sholat juga boleh. Subhana rabbiyal azim pun sekali. Gitu ya. Kalau paling afdol ya 3 kali. Karena mungkin saya pengen tetap sholat, ingin mengerjakan rukunnya, karena rukun tidak dikajian itu tidak sah, maka bacanya hanya sekali itu boleh, ya. Paham ya? Paham. Cara saya itu silakan kalau ada pertanyaan, ya. Kalau dilihat dia bukan masuk rukun, ya kan? Kalau batuk kan itu penyebabnya kan bukan dari kita sengaja, ya. Itu nggak apa-apa kalau batuk, ya, batuk. Tapi yang nggak boleh kalau dari masih kecil, saya pernah belajar juga, jadi di guru ngaji itu garuk yang 3 kali itu batal. Jadi kalau garuknya gimana? Jangan begini. Karena kalau begini jelas Pak, kamu nikmat gatel, berarti kamu udah lupa yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi kalau garuknya, betul ya. Dan kita kalau bisikan setan itu kan setan nggak pernah ikhlas tuh kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Artinya bisikan-bisikan setan itu pas inget pastilah, pasti, ya. Siapapun pernah ngalamin, ya. Nabi juga pernah lupa, gitu ya. Namanya bahwa Nabi itu betul-betul manusia, artinya manusia biasa seperti kita, bukan setengah dewa. Artinya salah tetap ada, karena supaya belajar buat kita. Oh, Nabi waktu salah begini, kita ngerjakannya, maka kita ikutin gitu. Oke, mungkin ada yang lain? Kiblat. Tempat sujud, ya. Tapi di situ kan saya pernah di HP itu di Instagram itu ada imam yang baca sholat itu pakai Al-Quran, Pak. Oh, iya. Jadi itu gimana? Mungkin kalau sholat sunnah masih boleh, ya. Jadi dia sholat sunnah, ya. Artinya dia baca, dia mungkin bosen dia baca surat Al-Hakumut, bosen dia baca surat Inna Atoena, mungkin dia pengen bacaan yang panjang, karena mungkin dia lagi sholat malam, ya, dia baca sambil pegang, terus selesai dia taruh. Kalau sholat sunnah masih nggak apa-apa. Kalau kan kadang kalau imam itu misalnya, apalagi kalau bacanya panjang-panjang, ya, ini imam, makanya hati-hati. Orang yang di belakang imam itu orang yang ngerti agama juga, orang yang bacanya bagus juga. Takut-takut imamnya batal, imam mundur, kan dia terus mundur, maka yang di belakang langsung maju, nggak ada perintah langsung maju. Karena imam itu pimpinan, gitu, ya. Ada memang yang mengatakan boleh juga, boleh dia pakai pegang itu, ya. Tapi kalau saya usahakan kalau buat sholat sunnah masih nggak apa-apa lah. Saya karena pernah kerjakan juga pas sholat malam, saya pengen baca yang panjang, gitu ya.
Jadi baca ya panjang karena kita pengen lebih berkesan gitu. Kita baca selesai, saya taruh, saya ruku, terus saya sujud gitu. Ya. Kalau sholat wajib takutnya nanti ganggu apa ya kekhusyuan gitu ya, kekhusyuan. Ya. Makanya kalau pas mungkin sholat taraweh, kan ada sholat taraweh yang dia selama 30 hari dia mungkin apa ya hatam kali 30 juz ya. Itu di belakangnya orang yang habis-habis Quran juga, mungkin dia berapa juz. Kayak sholat di Istiqlal itu belakangnya ya imam-imam yang habis juga. Tapi saya paling beliau dia 20 juz, dia 15 juz. Saya belum pernah dengar kan di Istiqlal itu habis 30 juz itu. Ya, tapi dia rata-rata artinya kalau di depannya lupa, belakangnya ngingetin gitu. Ya. Kalau bisa sih kita kalau sholat wajib kalau bisa jangan ya, nggak ganggu konsentrasi ya. Sebetulnya sholat pun ini saya pernah dengar ceramah, jadi ini saya coba langsung Ustadz Abu Humayron ketika dia bahas tentang sholat, dia mata kita nggak sujud boleh, tapi itu nanti konsentrasi dicuri oleh setan gitu. Ya. Jadi kalau bisa sholat wajib jangan. Pernah sujud sahwi nggak kamu? Emang pernah sujud sahwi nggak? Pernah. Kapan sujud sahwi? Iya. Ya. Kalau kamu lupa tasyahud awal, sholatnya batal nggak? Lupa tasyahud awal? Enggak, tapi dia sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Pas dia mau salam dia ingat. Dia sujud sahwi. Sebelum salam dia sujud. Apa gimana? Subhana malaya walaya. Nah, sujud, terus duduk lagi, terus duduk, baru salam. Ya. Tapi kalau ingatnya, Nabi kan pernah juga ya, sholat zuhur dikerjakan, bukan zuhur, asar 2 rakaat, Nabi lupa, langsung pas tasyahud awal dijadiin tasyahud akhir, selesai, terus Nabi diri keluar situ. Karena biasanya sahabatnya pada ngomong ada masalah apa, ada orang Arab itu bagus juga, orang ceplos ya, ngadep, ya sahabat yang lain nggak berani. Ya Rasul, memang sholat asar udah berubah ya, jadi 2 rakaat. Masya, iya kau kerja dan ditarik betul yang dikatakan orang, ya betul kau sholat 2 rakaat dilanjutin lagi, baru sujud sahwi, lupa itu ya. Yang jelas pokoknya kita jangan ninggalin sholat ya, apapun yang terjadi gitu ya, karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, ada lagi. Dan saya mohon karena kecil saya sama seperti kalian mungkin masih kecil ya, kalau SMK udah agak gedean lah. Mungkin SMP yang masih utamanya kalau bulan puasa utamanya apa? Puasa, sholatnya belang bonteng gitu. Nah kalian yang udah besar jangan ya. Kalau masih begitu bertobat ya, bahkan gue bisa dikodok ya. Kalau dulu pas SP banyak nih dikodok. Sholat apa yang paling hilang? Subuh. Habis sholat subuh kerjaan lagi subuh lagi dikodok tuh. Itu ya. Ada yang bilang boleh, pokoknya kita ngerjakan aja. Ya ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak, pokoknya kita kerjakan aja karena kita pernah lupa. Ya, dulu sholatnya masih belang bonteng gitu ya. Kalau ini kan 10 hari terakhir, ini sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Apa tuh? Sholat sebelum subuh, qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian sebelum zuhur ada yang bilang 4, sebelumnya sesudahnya 2. Kalau 2 berarti berapa? 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, itu berapa? 6. Kalau asar nggak ada. Kemudian maghrib, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, berapa? 10. Berarti sholat zuhurnya, qobliyahnya 4 rakaat. Tapi ada orang yang nanti bilang aneh, makanya kalau bisa kerjanya 2 salam. Itu apa? Usoli sunatan juhri rokataini. Kalau belumnya qobliyatan mustaqibal qiblat ta'ala. Kalau yang sebelum qobliyah, yang sesudah badiyah ya. Ini Nabi telah ngasih tahu istrinya, aku tidak pernah meninggalkan sholat rawatib ya. Itu akan dibangunkan surga. Gak apa-apa di dunia ngontrak ya, tapi di rumah, di surga punya rumah. Kan hidup kekal abadi nanti di surga. Gitu ya. Oke, kan ada lagi? Ya, tolong nih pesan saya, saya juga ngaji sama Abi ya.
Kadang-kadang waktu itu juga kita di SMK ada ngaji dengan Ustadz Gojali gitu ya. Dulu kalau dulu yang puasa tidak boleh begini, fuck you. Oke, jadi dulu saya punya murabi, ya, ada berapa orang, ya. Terus sekarang udah nggak pernah ketemu lagi, udah jauh. Saya ya ngaji di ABI, di apa tuh bulanan, ya. Terus lebih banyak sekarang memang lihat di YouTube. Tapi di YouTube juga bagus-bagus kok. Tapi kamu jangan fanatik, kamu lihat ustadz ini, lihat ustadz ini, lihat ustadz ini, gitu, ya. Jadi jangan fanatik satu ustadz, lihat terus kamu. Oh, kan kadang ada yang bilang ustadz ini bilang boleh, ada yang bilang ustadz ini bilang boleh. Seperti apa misalnya, sholat tahajud, ya, habis sholat taraweh kan tutup witir, malamnya tahajud, tapi witir tidak boleh 2 kali. Nah, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Kan memang tergantung mungkin dari khazanah ilmu mereka masing-masing gitu ya. Tapi emang terus terang, ya sebelum ini ada hal penting yang harus kamu perhatikan, wudu, ya, wudu. Yang ngajar wudu siapa? Ya, yang saya baru semalam lihat, jadi gini, coba sebentar, wudu tapi emang agak repot ya. Itu ngambil air dikit, terus kerannya dimatiin, terus misalnya kumur-kumur, kerannya dinyalain lagi, ambil air, matiin lagi, memang agak repot. Ya. Artinya, tapi kalau mau melihat wudu yang benar gitu, karena kalau wudunya nggak benar, sholatnya kira-kira gimana? Ya. Pokoknya yang utama ya. Yang jelas kalau bisa usahakan banget jangan wudunya di tempat ada BAB-nya, ya gitu ya. Jadi dia bisa tempatnya khusus buat wudu. Ya, saya rasa itu. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.